Ya, halo, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 14 Januari 2021. Ya, kalau Bapak Ibu sudah nonton video saya kemarin-kemarin ini, sudah beberapa hari saya warning kalau IHSG berpeluang untuk mulai mulai tanda-tanda ada ya sudah kelihatan overheat. Kalau overheat itu ada dua opsi dah sekarang, sideways atau koreksi. Dan orang kalau berjalannya sideways, kita itu jadi deg-degan malah ya, antara antara jual atau enggak. Jadi banyak banyak di kita merasa kalau sideways kan berarti wah besok kalau naik gimana, besok kalau naik gimana. Kalau koreksi mending koreksi sekalian. Kenapa? Jadi kalau koreksi kita tahu oh memang udah dijual, dan kalau harus jual ya sudah, kita udah rela karena marketnya koreksi. Terus mau gimana lagi ya. Yang bikin galau itu kalau lagi berjalan sideways, naik enggak, turun ya enggak. Jadi kita jadi ragu-ragu mau jual, tapi kalau besok naik gimana. Dan banyak hal. Ya, memang ada yang bilang, "Pak, kita kan nggak trading IHSG-nya, kita trading sahamnya." Iya sih, tapi kita, kalau buat saya pribadi melihat IHSG itu sebagai barometer. Jadi barometer itu begini, kalau IHSG itu kan rata apa gabungan dari seluruh saham yang ada di dalam dalam bursa Indonesia, saham Indonesia. Dan kalau IHSG hijau, berarti trennya kan pada hijau semua. Nah, kalau merah atau berjalan flat, ini kan berarti banyak yang berencana untuk jualan gitu loh. Dan itu yang menakutkan ya. Kalau sentimen itu kan kayak efek domino ya, efek domino. Jadi salah satu di teorinya Dow Jones itu adalah saling keterkaitan antara industri yang satu dan yang lain. Jadi kalau umpamanya ada industri yang relate ya, berhubungan, mereka ada chain reaction ya, ada namanya, mereka itu bisa bisa saling connecting. Kalau ini naik, apa bahan industrial naik, otomatis nanti memicu bahan baku juga ikut naik. Jadi ada kesinambungannya. Jadi kalau satu koreksi, nah ini kan juga kita mikir ini kenapa gitu loh ya. Jadi itu sebabnya banyak di antara teman-teman yang justru malah malah bingung ketika ketika kondisi market lagi berjalan sideways itu pada bingung. Ini koreksi sekalian. Ya, kita coba. Kalau Bapak Ibu mungkin udah lihat belum? Saya kasih. Nah, ini dia. Ini kemarin kita sudah buat ya, sedia payung sebelum hujan. Memang lagi hujan, lagi deras-derasnya ini. Ya, di Solo hampir setiap hari hujan, dan kita melihat bahwa kondisi kondisi pasar yang kayak begini tuh kita penting untuk berjaga-jaga, ya, siap siaga dengan pasang stop loss, dengan pasang trailing stop, itu auto order ya. Jadi kalau umpamanya kita tentukan levelnya ketika harga menyentuh, koreksi menyentuh level tersebut, software otomatis bantu jualin. Jadi kita nggak usah di depan monitor terus pantengin terus, liatin terus gitu ya. Jadi kita jaga aja, jaga jaga stop loss. Jadi ketika naik ya biarin dia naik, let profit run. Tapi ketika dia balik arah, kita langsung otomatis jualan. Nah, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang sudah menggunakan fitur stop loss ini? Tulis komen di bawah ya. Atau mungkin jangan-jangan malah nggak tahu. Pak, saya baru tahu kalau ada sekuritas yang punya fitur seperti itu. Nah, silakan komen ke bawah juga. Nanti kita akan kasih tahu sekuritas mana aja. Dan harusnya sekuritas Bapak Ibu juga harus punya. Kalau nggak punya, coba tanya ke sales masing-masing. Harus Harusnya ada. Kalau nggak ada, di fitur sekuritas itu nggak ada, mending pindah eh, pindah sekuritas saja. Dan saya terafiliasi dengan sekuritas Henan Putirai. Dan kalau Bapak Ibu mau mencoba ya aplikasinya, softwarenya, silakan. Nanti di dalam sekuritas kita Henan Putirai itu ada fitur automatic order ya. Jadi kita pasang automatic order, itu smart order, lebih tepatnya bahasa bahasa kita itu adalah smart order. Smart order sell baik di bawah maupun smart order di atas target.
Ya, harus tahu fitur-fitur itu. Jadi kita trading itu tidak di depan monitor terus. Dan saya tidak menyarankan Bapak Ibu trading di depan monitor terus. Karena apa? Emosionalnya jadi dikocok-kocok. Market kayak kondisi seperti ini tuh volatilitasnya tuh ini banget, ekstrim banget. Contoh yang ekstrim hari ini Antam. Ya, ini Antam lagi jadi kekinian banget. Banyak sekali orang yang beli di pucuk nih. Wah, gimana nih Pak? Saya beli 3.300. Sudah happy di 3.400. Pikir saya mau naik ke 4.000 target saya. Terus ternyata malah koreksi. Ini gimana dong? Sekarang ditutup di 3.200 kurang dikit ya. 3.200 kurang 20 poin. Terus gimana? Ya, itu resikonya. Jadi makanya Bapak Ibu harus pasang stop loss ya. Pasang rem di bawah. Dan saya rasa itu udah bagian dari resiko yang sudah harus kita hitung ya. Jual rugi adalah salah satu strategi yang harus kita tempuh. Namanya juga pedagang. Pedagang itu nggak selalu jual untung. Kadang-kadang harus jual rugi. Tujuannya apa? Supaya uangnya bisa digunakan lagi untuk dibeli barang yang menguntungkan. Ya, itu strategi pedagang. Harus belajar, namanya juga pedagang saham. Oke, kita langsung saja mulai analisa, mulai market review. Saya akan ulas market review. Oke, ini market review kita. Ini chart composite kita, chart composite IHSG kita. Ini bergerak flat ya. Dari kemarin sudah bilang kalau dia bisa breakout bagus. Kalau bisa breakdown jelek. Dan kacaunya adalah dia nggak breakout ya nggak breakdown. Ini orang sampai di grup kita bilang, Pak Bo jangan digambar toh kotak itu, dilepas aja. Saya bukan masalah itu buat kita anceng-anceng lah. Tapi masalahnya dia di situ terus katanya. Ya emang saya yang jadi bandarnya kali. Saya mah cuma gambar tugasnya. Tapi ya kenapa kok dia ikut banget, nurut banget lah. Itu di luar kuasa saya sebenarnya. Percaya saja, saya tidak ada urusan dengan itu. Dan kenapa dia bisa jalan di situ, bisa begitu? Jujur, saya tidak tahu. Saya tidak tahu ya. Jangan nanya ke saya, jangan nuntut ke saya. Ada teman-teman pada bercanda sih, bercanda. Pak Bo itu digambar itu dilepas aja toh. Nggak usah dipakai itu lah, biar dia naik lah, biar dia naik. Ya kalau saya hapus ini kan memang tujuan itu pembelajaran. Satu pembelajaran, kedua strategi kita. Kalau dia breakout berarti bagus kan, saya bilang gitu. Iya masalahnya dia nggak breakout kata gitu. Ya kita berharap saja, ya berharap dia bisa breakout, bukan breakdown. Kalau breakdown ya udah saya disiplin, saya jualan, sesimpel itu. Dan harus dingin, kita harus emotionless, tidak boleh ada emosi. Harus jual ya jual, beli ya beli, udah gitu aja. Trading itu begitu, harus taat dan patuh sama rule yang sudah kita tentuin sebelumnya. Dan walaupun candle IHSG kayak begini, hari ini asing tetap membuka net buy. Dan net buy hari ini adalah 2,469 triliun. Berarti total asing di IHSG ini masuk sudah hampir 10 triliunan. Amazing banget sebenarnya ya, sebenarnya amazing banget. Jadi ya kalau buat saya sih stick to the trading plan aja ya. Bertahan aja, sabar-sabar. Ini kuat-kuatan untuk menjadi sabar. Lah katanya mau ngikutin Warren Buffett. Masa baru digoyang sedikit aja udah mual mules. Ya kan? Oke. Ini baru dari indeksnya IHSG. Coba kita lihat sektoral, indeks sektoral ya. Kita mulai dari sektor agriculture. Wah, agriculture sudah mulai mantul sebenarnya, tapi dia merah lagi. Tapi nggak apa-apa, ini kelihatan dia tidak buat lower low. Yang maksudnya dengan lower low itu apa sih, Pak? Ini kan low. Yang candle ini ada low di sini. Saya kasih contoh. Dan dia tidak lebih rendah dari low kemarin. Itu berarti tidak lower low ya. Itu berarti masih aman. Selama dia masih ditahan di level 1517 ini, berarti masih aman. Kalau dia jebol 1517, saya lihat. Apa dia bisa jebol ini nggak selendang bawah saya. Kalau dia jebol selendang bawah saya, that's it. Saya stay away dari sektor agri. Tapi selama dia belum jebol, ya saya tahan-tahan aja, aman-aman aja gitu ya. Jadi itu salah satu triknya. Ya. Jadi salah satu kriteria kita tahan apa nggak tahan, salah satu dari situ. Oke, kemudian basic industry. Wow banget, hari ini keren ya, INKP Tekim dan teman-teman naik.
Kemudian oh ada Java juga ya, Java tadi hampir arah ya. Happy semua lah pokoknya grup kita tadi tuh happy. Nari-nari, setiap hari nari-nari nih grup kita, grup VIP nari-nari terus. Soalnya ada aja yang cuan gitu ya, cuannya juga luar biasa. Terus kemudian ada mining. Wah, mining ini tadi pada bagus banget. Inilah saya gregetan sama Antam nih. Hanya gara-gara kalah putusan pengadilan dia jadi sentimen negatif. Kalah emang nggak bisa banding. Ya, nama juga orang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Aji mumpung untuk jualan. Ya. Kemudian miscellaneous industry juga koreksi sedikit, tapi pada dasarnya dia belum bikin lower low dan potensial naik masih besar. Ya tadi kok ada lihat manufacture. Ini apa ya? Sektor apa nih manufacture? Baru ya sektor manufacture ini. Aslinya kayaknya nggak ada deh. Ya, ini sektor manufaktur, saya baru tahu nih. Saya lagi iseng-iseng lihat kok ada manufaktur. Oke, kemudian infrastruktur. Masih oke ya. Tadi Pegas naiknya luar biasa, tapi ternyata dia tidak terlalu korelasi dengan ini ya, dengan infrastruktur. Kuat di pembobotannya lebih kuat di Telkom rupanya ya. Terus ada di situ ada properti koreksi. Tadi padahal saya sudah menjagokan konstruksi, tapi ternyata konstruksi masih belum bisa. Ya mungkin sebenarnya konstruksi ada beberapa yang naik, tapi properti yang memberatin indeks properti ini ya merah kebetulan, jadi ya merah lah. Kemudian ada trade masih bagus ya, ditahan lumayan oke. Kemudian ada consumer. Consumer memang belum dulu lah, stay away dulu dengan consumer. Terakhir finance. Wah, finance juga sudah bikin lower low. Nah, saya kalau lihat finance begini, saya agak riskan. Kenapa? Karena finance itu adalah salah satu pemegang market cap dari IHSG. Jadi kalau kondisi finance merah, hampir bisa dipastikan IHSG juga berpotensi merah. Dan kalau saya lihat begini, finance itu kecenderungannya akan turun lagi dan dia bisa nempel dengan ini ya, dengan apa namanya, selendang. Ya, kita coba lihat dulu lah ya, kita coba lihat dulu ini bagaimana kondisi ini ke depannya. Oke, ini secara sektoral. Kemudian bagaimana dengan sahamnya? Apa yang bisa kita perdagangkan untuk esok hari? Nah, sebelum mulai saya ajak Bapak Ibu untuk ya like dan subscribe channel YouTube kita ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, dan jika Bapak Ibu merasa mendapat manfaat yang baik dari video-video kami yang kami share ini, jangan lupa untuk bantu kami untuk share ke teman-teman ya. Dukung kami channel YouTube ini untuk semakin berkembang lagi. Oke? Ya, saya akan bagikan 5 emiten untuk besok. Tidak untuk langsung profit, tapi saya yakin dalam beberapa hari emiten-emiten ini akan berpeluang besar untuk melanjutin profit. Ya, contoh ada beberapa emiten seperti INKP, saya tanggal 7 Januari saya sudah rekomendasi dan hari ini boom naik. Lalu ada nikel ya, nikel saya tanggal 5 Januari dan hari ini juga naik ya. Ada banyak emiten-emiten yang kita rekomendasikan dan hari ini naik dengan baik ya. Oke, kita mulai dari Jasa Marga. Nah, Jasa Marga ini cakep ya, boleh diperhatikan. Jasa Marga saya belum pernah rekomend ya. Jasa Marga saya rekomend di ulasan saham yang video khusus untuk VIP, jadi belum pernah, untuk umum belum pernah ya. Oke. Jasa Marga silakan diperhatikan Bapak Ibu. Jasa Marga ini kalau besok membentuk candle biru lagi, silakan Bapak Ibu beli ya. Kemudian Pegas. Pegas juga cakep nih ya.
dia keluar dari selendang dan ini bagus nih. Juga besok kalau candle biru lagi, silakan. Kemudian SCMA. Nah, ini potensial rebound. Jadi dia terkoreksi dan hampir kena support bawah ya. Hampir kena support batas bottom selendang, tapi dia bisa berhasil rebound. Tapi kita lihat ini belum confirm hari ini. Jadi hari ini memang kalau beli sifatnya spekulasi banget. Jadi kalau dia besok tidak bikin lower low atau tidak jebol ke bawah selendang, Bapak Ibu silakan cicil beli. Kalau dia di dalam selendang, alokasi maksimum 30%. Kalau bisa di atas selendang, baru maksimum 50%. Gampang kan? Cara trading dengan winner stock sangat-sangat gampang. Kita pandu, kita bimbing, sampai Bapak Ibu bisa trading dengan baik ya. ISAT ini koreksi. Kok direkomendasi Pak? Ya kita tunggu dia mantul. Jadi ketika dia mantul di level ini silakan Bapak Ibu beli. Karena saya lihat ini trennya masih bagus ya, naik. Dia pullback, kena selendang, dia rebound lagi. Jadi kalau saya bilang kalau besok dia breakout, ini cakep nih. Silakan. Kemudian satu lagi adalah LSIP. Nah ini juga sama. Ini berulang kali kalau kena ini dia rebound. Kita lihat ya. Ini dia di area support nih karena udah deket-deket ini. Beli itu nawar di sini aja. Nanti kalau dia rebound lagi, oke. Ini pada saat trennya masih bagus nih ya. Silakan dicermatin untuk LSIP ini. Ya, itu dulu dari kita. Terima kasih Bapak Ibu sudah nonton channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Dukung kami untuk selalu berkembang lagi. Jadi silakan Bapak Ibu share link video YouTube ini. Jangan lupa untuk subscribe. Ya. Oke. Happy cuan semua. Stay safe, stay healthy, dan God bless.